Bagaimana cara menghadapi suatu kasus korupsi jika saya menemukan kasus tersebut? Saya mau tanya, ada teman saya punya kebiasaan suka kentut sembarangan. Terkadang di kantor ketika semua pada kumpul, ia melakukan terkesan sengaja. Menurut Ustadz bagaimana perilaku seperti ini? Bagaimana cara menghadapi suatu kasus korupsi jika saya menemukan kasus tersebut? Ingkar mungkar. Kalau kelihatan depan mata, kita harus ingkar mungkar dengan cara meluruskan, menasihatin, melaporkan. Kalau sampai dia tidak mau meninggalkan, harus dikerjakan, diingkar mungkar, dan tidak boleh didiamin. Ustaz, jika puasa Daud lalu di bulan Zulhijjah ini saya ingin mendapatkan pahala keutamaan seperti jihad jiwa dan harta, lalu meninggalkan tidak membawa kembali keduanya. Saya puasa 1-9 tidak Daud. Saran saya, kalau sudah Daud tetap puasa Daud saja, karena puasa Daud tetap mendapatkan pahala juga di Zulhijjah, gitu kan? Tetap aja. Tapi kalau anda mau batalkan, boleh saja batalkan puasa Daud, karena sunnah boleh kita batalin kapan saja. Dibatalin puasa Daudnya lalu diniatkan puasa nanti baru dilanjutin lagi puasa Daud, boleh saja. Tapi sudah batal puasa Daudnya, karena syarat puasa Daud harus sehari puasa sehari tidak, gitu kan? Kalau saran saya, lanjutin aja puasa Daudnya, tetap itu lebih afdal, karena tidak bisa dibantah sabda Nabi SAW, afdalus siyami saumu Daud, ya. Puasa yang paling afdal puasanya Nabi Daud, kana yasumu yawman yuftri yawman, dia berpuasa sehari, dia berbuka puasa sehari, jadi itu lebih afdal. Ini sudah pernah ya, sudah sering ya, kalau yang sudah sering saya lewatkan saja ya. Saya mau tanya, ada teman saya punya kebiasaan suka kentut sembarangan. Terkadang di kantor ketika semua pada kumpul, ia melakukan terkesan sengaja. Menurut Ustadz bagaimana perilaku seperti ini? Ini adab ya. Jadi dia tidak haram, tapi adabnya. Jadi lebih baik jangan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fitrah di dalam diri kita. Jadi ada hal-hal yang memang secara alami manusia nggak suka, dan itu Allah sudah tentukan sebagai hal yang tidak baik. Misal tiba-tiba orang lewat kita tepukin tanpa sebab, atau kita iseng teriak di kupingnya orang, atau kita ngupil di depan orang, meludah sembarangan, ya tadi kentut sembarangan. Itu pasti semua orang nilai buruk, nggak ada orang yang nilai baik, walaupun orang kafir, gitu kan? Secara fitrah berarti itu, kata ulama, masuk dalam adab pergaulan, harusnya dijauhi. Dan jangan dia bangga dengan perilaku buruk seperti itu masuk dalam bab akhlak ya. Ada bab akhlak itu sebagian dia jaga, lebih baik dia jaga. Karena kata ulama, hal-hal yang berbau akhlak ini adalah bagaimana seseorang menjauhi semua yang manusia tidak suka secara alami. Termasuk tadi buang angin sembarangan, hal-hal yang pasti orang lihat buruk, orang semua nilai buruk walaupun tidak kenal dia. Kalau dijauhi berarti dia punya akhlak yang baik. Dan ingat kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat di timbangan hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Termasuk akhlak sih. Jadi jangan dianggap itu sebuah prestasi, malah ketawa, malah ngakak, malah dia bangga kalau itu dianggap sebagai sebuah simbol dari dia, itu malah tidak baik, harus diubah ya. Siapa kelompok ISIS, Syiah dan Wahabi? Apa fadilah bagi orang yang mati syahid? ISIS tentu kelompok yang mereka membentuk kesatuan, memfokus untuk mendirikan khilafah di Syria dan Baghdad di Irak. Jadi ISIS itu Syria dan Irak, gitu kan, untuk mendirikan negara di sana dengan cara-cara yang mereka lakukan. Sampai sekarang yang saya temukan adalah para ulama menegur perilaku mereka dari cara-cara untuk membunuh semua orang yang tidak faham, gitu kan. Kemudian banyaknya hal-hal yang sekarang ini terbuka. Ada banyak tulisan-tulisan sekarang, artikel dalam bahasa Arab, foto-foto yang ditemukan. Jadi pimpinan-pimpinan mereka ini bersatu satu sama yang lain. Jadi seakan-akan sengaja dibentuk untuk meributkan umat Islam ini, gitu kan? Itu yang lahir. Sekarang ini kayak ribut sekali antara ISIS sama Syiah. Dua-duanya punya pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan, ya. Dan jelas pemahaman mereka dibongkar oleh para ulama dan disampaikan. Jadi memang sebaiknya dijauhi, dua-duanya ini dijauhi. Kalau masalah Wahabi itu istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk meredam dan membuat kaum muslimin tidak menyukai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Karena yang dikatakan Wahabi itu orang yang malah sibuk dengan mengikuti sunnah Nabi.
Dan yang paling banyak membongkar kedok orang-orang Syiah adalah ulama-ulama di Saudi. Dan kita tahu sendiri, kita nggak bisa bohongin, tidak bisa dibantah fakta sejarah. Nabi SAW lahir di Mekah, 13 tahun di Mekah, dan dakwah sempurna agama Islam di Madinah. Di mana-mana orang tahu sumber sesuatu itu adalah tempat mengambilnya, gitu kan? Jadi ilmu Islam itu tidak akan pernah berubah. Madinah dan Mekah akan menjadi basis. Nah, ulama-ulama sana itu sampai sekarang masih mempertahankan tradisi, mempertahankan sunnah Nabi dari zaman sahabat tabi'in sampai sekarang. Masih mereka punya halaqah di Masjid Nabawi, menyampaikan hadis-hadis Nabi, meluruskan kesalahan-kesalahan. Dan yang paling banyak membongkar kedok Syiah, ya, dan ini juga kelompok ISIS ini adalah ulama-ulama di Saudi. Maka mereka disorotin. Nah, disorotinnya supaya jangan cuma ini saja yang dibongkar kedoknya, mereka juga menakut-nakuti umat Islam ini ada Wahabi nih. Wahabi itu apa? Orang-orang garis keras, fundamentalis lah, teroris lah, dan segala macam istilah, gitu kan. Kalau saya sih nggak usah terpengaruh dengan itu ya. Kalau saya yang penting kita menjalankan sunnah Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan dalam surah Shaf, Allah akan memperlihatkan agamanya walaupun orang kafir, orang musyrik nolak, kita tetap komit menjalankan, sudah selesai. Bolehkah menjabat takhir sholat maghrib dan isya atau duhur dan asar tanpa ada udzur? Setahu saya tidak boleh. Setahu saya pendapat yang paling kuat itu tidak boleh, gitu kan. Kalau sesekali seseorang menjama antara duhur sama asar, maghrib sama isya, masuk dalam hadis Nabi SAW pernah menjama tanpa ada udzur, tanpa ada azan dan tanpa ada banjir, tanpa ada badai, tanpa musafir. Mungkin sekali dia mengerjakannya dalam hidupnya, itu mungkin. Tapi kan mayoritas waktunya Nabi SAW mengerjakannya di waktunya masing-masing, gitu kan. Umumnya yang hadis kita lihat jamak dan qasar ini dilakukan, terutama jamak itu pada saat safar. Pada saat safar, dan kita tahu semua hadis tentang fadilah mengerjakan sholat di awal waktunya, gitu kan. Jadi masing-masing di awal waktu. Bolehkah suami berkurban atas nama istrinya sedangkan dia kepala rumah tangga? Kalau seseorang mau berkurban untuk orang lain atau mengerjakan ibadah untuk orang lain, siapapun dia, suami kah, istri kah, orang tua kah, anak, dia harus kerjakan dulu. Kalau dia sudah kerjakan, dia punya duit, bisa beli sapi satu atau beli kambing satu, ada lebih, kemudian istrinya tidak punya duit, dia mau kasih, ini loh kamu pakai untuk kamu kurban juga, itu boleh, nggak ada masalah. Tetapi tetap lebih afdal buat dia sendiri. Kita mampu potong 2 ekor, ya 2 ekor buat diri kita sendiri, karena kita memang lebih butuh pahalanya. Kita mampu 10 ekor buat kita semua, nggak usah dikasih ke orang lain. Karena kalau kita punya duit, berarti yang kena hukum wajib adalah kita, istri, orang tua, suami. Kalau mereka tidak punya duit, mereka tidak kena hukum wajibnya, kan itu. Sementara kita lebih membutuhkan pahala itu. Sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, kita membutuhkan pahalanya, karena nggak ada jaminan sudah diterima semuanya. Dan juga memang kita butuh sebanyak mungkin untuk meninggikan derajat di surga, gitu kan? Jadi ulama mengatakan tetap lebih afdal dia dahulukan dirinya. Benarkah membaca surah Al-Mulk setelah sholat isya dapat membebaskan kita dari siksa kubur? Bukan selepas sholat isya ya. Siapa yang membaca, dalam hadis dikatakan 30 ayat dalam Al-Quran yang kalau dia baca, gitu kan, setiap harinya, bukan habis isya, setiap harinya, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Itu yang ada setiap hari. Jadi dianjurkan memang membaca. Pak Ustaz, semisal pilot di hadapan pilihan untuk memasuki awan yang cukup berbahaya atau mencoba kembali ke bandara, asal dengan keputusan apabila balik ke bandara maka jadwal penerbangan akan kacau, sedangkan apabila masuk ke awan maka dapat membahayakan penerbangan. Namun dalam pandangan pilot memasuki awan tersebut adalah pilihan yang lebih baik karena si pilot merasa masih bisa mengendalikan pesawat. Namun yang terjadi ternyata pesawat mengalami kecelakaan dan menyebabkan penumpang meninggal dunia. Apakah pilot tersebut termasuk pembunuh sedangkan pilot hanya salah mengambil keputusan? Subhanallah, sebelum orang mengambil satu keputusan, siapapun dia ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahaadilannya itu selalu memberikan kepada jiwanya ada keputusan yang lebih dominan. Asal dia minta petunjuk sama Allah, Allah kasih dominan. Sebelum dia mengerjakannya, keluar atau enggak ya, nanti akan ada yang dominan, maka dia ikuti yang dominan itu. Kalau di sini dia betul-betul murni tahu sebagai pengalaman, pernah sekali, 2 kali dia masuk ke awan, ternyata awan itu masih bisa ditanggulangin sama dia dan kira-kira hampir sama lah keadaannya, dia berijtihad, maka dia tidak berdosa. Tapi dia tahu secara ilmu, dan ini juga memang berbahaya sekali kalau dia masuk akan mematikan, dia kembali, nggak usah ambil resiko. Masalah penerbangan kacau jadwal ya, memang cuaca lagi begitu.
Tentu kalau dia mengatakan jelas kalau masuk lebih dominan akan jatuh dan terbunuh. Sementara kalau kembali hanya sekedar jadwal yang kacau, ya kembalilah. Tidak mungkin dia mengorbankan orang kemudian gara-gara nanti jadwal dikhawatirkan kacau di bandara. Orang juga tahu di bandara lagi ada di atas masalah, gitu kan. Orang kalau lagi badai walaupun kacau di bawah diberikan kesempatan berangkat pun mungkin orang nggak mau. Karena orang tahu di atas ini ada masalah. Tentu lebih baik dia kembali. Kalau saya melihat Allahu a'lam lebih baik dia kembali. Kalau dia tahu itu berbahaya dan dia paksakan, maka dia termasuk membunuh. Nggak boleh kan gitu. Bagaimana Islam memandang eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam aturan perundang-undangan saat ini? Seperti contohnya hukuman mati yang dilaksanakan kepada para tersangka pelaku pengedar narkoba beberapa waktu yang lalu. Apakah itu termasuk dalam pasal pembunuhan dalam dosa besar? Tentu saja tidak, ya. Tidak, setahu saya tidak. Karena itu termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka itu boleh dibunuh dalam Islam. Cuma memang proses pembunuhan Islam kan ada kisos yang dipenggal kepala. Sebagian ulama fikih mengatakan kisos kepala ini apakah hukumnya mutlak pakai pedang atau boleh dialihkan dengan cara yang lain, gitu kan? Itu khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan intinya dia dieksekusi mati. Sebab kalau dia mati maka akan selesai kejahatannya, gitu kan. Sebuah negara melakukan dengan penembakan maka itu bukan berarti membunuh, bukan dosa besar. Pemerintah nggak berdosa karena memang eksekusinya harus begitu. Apalagi memang dalam hukum syar'i orang yang sudah menyebar kerusakan memang dipenggal, gitu kan, memang dibunuh. Maka itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi lebih sesuai dengan sunnah kalau dia pakai kisos, ya, dengan pedang. Mengenai puasa di awal bulan Zulhijjah, apakah pelaksanaannya ini sudah tadi, ya? Tinggal 5 menit, 10 menit lagi. Afwan di luar tema, ya. Apakah bisnis yang dijalankan oleh Abdurrahman ibn Auf selain dari usaha dalam perdagangan, mengingat banyaknya pendapatan beliau pada saat sebelum dan sesudah hijrah ke Madinah? Setahu saya cuma perdagangan. Beliau fokus perdagangan, tetapi perdagangan yang diikuti dengan modal yang halal, kejujuran, dan juga bersedekah. Itu kata kunci, dan sudah panjang lebar kita jelaskan. 5 jam tabligh akbar. Kembali mendengar ceramahnya, insya Allah akan dapat jawaban. Berdasarkan materi yang Ustaz sampaikan hari Ahad kemarin, Abdurrahman ibn Auf pernah mensedekahkan 1 peti emas, bahkan sampai 2 peti emas. Yang ingin saya tanyakan, pada saat itu kemanakah penyaluran sedekah atau zakat pada zaman pemerintahan Nabi SAW di Madinah? Apakah hanya disalurkan pada masyarakat sekitar Madinah saja, mengingat banyaknya sahabat Nabi yang bersedekah dan jumlahnya tidak sedikit? Setahu saya di sekitar Madinah pada saat itu, di sekitar Madinah. Dan memang saya sudah bahasakan waktu saya bahas tabligh akbar itu, Abdurrahman ibn Auf, ya, sampai masyarakat Madinah merasa hartanya dia adalah harta mereka, karena hartanya sepertiganya dipakai untuk bayar utangnya mereka, sepertiganya untuk memenuhi kebutuhan mereka, sepertiganya lagi untuk cadangan kalau mereka butuh sesuatu. Terus begitu Abdurrahman lakukan dengan sedekahnya yang sangat banyak, sampai di Madinah tidak ada lagi kesusahan pada saat dia masih hidup. Makanya waktu dia meninggal, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, telah pergi gunung. Dia ini luar biasa, ini yang pergi, ini yang meninggal ini betul-betul yang tadinya memenuhi semua kebutuhan umat, gitu. Apakah hak waris seseorang yang membunuh karena lalai menjadi hilang? Seperti yang tadi dicontohkan, seorang istri lalai tidak segera mengepel lantai yang basah sehingga suaminya terpeleset dan meninggal. Setahu saya tentu tidak, ya. Tidak hilang hak warisnya dia, insya Allah. Karena ini memang kelalaian, gitu kan, kelalaian. Ya, ada bahasa sendiri ulama bilang kalau dia sengaja ngambil pisau, dia sengaja menusuk, itu lain bahasannya. Itu pun masih dibahas oleh ulama, tidak ada hubungannya dengan warisan. Bagaimana hukumnya orang-orang yang membunuh dengan sihir dan perantara jin? Sama saja. Berarti dia membunuh, kan? Dia membunuh di sini. Bagaimana hukumnya? Nanti kan kita bahas juga insya Allah di bab yang ketiga masalah sihir nanti. Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang membunuh dengan ain? Apakah hukum kisos berlaku padanya? Tentu tidak, karena ain tidak kelihatan. Kisos itu dipenggal kepala berlaku pada saat memang kelihatan juga dengan fisik, ya. Kalau ain itu kan dengan mata dia panas, hasut, kemudian orang jadi sakit gara-gara itu. Kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal disebabkan karena ain, hasutnya seseorang. Tapi itu tidak ada kisosnya, karena tidak kelihatan dia memenggal atau dia menusuk orang, kan gitu. Dia cuma dengan mata hasutnya, orang tidak tahu, maka tidak ada kisos bagi dia.
Bagaimana hukumnya membunuh perampok yang sedang kabur karena gagal merampok? Contoh, seorang perampok ketika melakukan aksinya gagal lalu kabur, sementara orang yang dirampok mengejar dan berhasil membunuhnya. Tentu kalau orang sudah lari, gitu kan, lari dalam arti kata tidak ada sesuatu yang diambil, sebaiknya jangan dilakukan. Ya. Mungkin ditangkap, mungkin ini iya, gitu kan. Tapi kalau dia belum melakukan, maka itu lebih baik tidak ada eksekusi baginya. Allahu a'lam. Gitu. Karena pernah ada sahabat Nabi, waktu itu dia melakukan satu perbuatan dan hukumnya dirajam. Zina ya, dia sudah menikah, dirajam. Waktu sementara dirajam, dia sempat kesakitan dan dia lari. Lalu ada seorang sahabat mengejarnya, mengambil batu besar, memukul kepalanya, akhirnya mati. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah kalian biarkan dia lari? Mudah-mudahan dia taubat dan akhirnya Allah menerima taubatnya. Kata sebagian ulama, keluar sebuah hukum di sini, kalau sebelum atau sementara eksekusi terjadi dan dia mau taubat, maka itu diberikan. Atau sebelum dia melakukan kejahatannya lalu dia sempat lari, dalam arti kata sudah ada efek jerah, maka sebaiknya dibiarkan. Atau kalau bisa ditangkap, ditangkap. Walaupun ada pendapat ya, berhubungan dengan pertanyaan tadi, ada pendapat ulama mengatakan kalau jelas-jelas dia masuk rumah, dia menjahat, kemudian dia lari, kemudian dikejar dan terbunuh, maka itu berarti yang sedang dihukum, yang sedang membunuhnya tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tapi sebagian tidak dia lakukan. Bolehkah melaksanakan kurban tetapi masih punya utang di bank? Mohon solusinya. Bolehkah kurban dengan menggunakan uang hutang atau pinjaman? Tentu saja boleh kalau kita masih punya utang. Bolehkah kita berkurban? Bolehkah kita akikah? Boleh, asal pada saat tiba masa pembayaran utang kita bisa membayarnya. Misal antum masih punya KPR, KPR ini harus dibayar 10 juta lagi, setiap bulan 1 juta. Tiba bulan pada saat kita mau bayar 1 juta itu, bertemu antara membayar utang yang 1 juta dengan membeli hewan kurban. Yang didahulukan bayar utang. Tapi kalau bukan di waktu itu, atau antum sudah bayar utang, ternyata bayar utang KPR tadi sudah dibayar 1 juta, utang masih 9 juta, tapi bulan depan sekarang masih ada uang lebih untuk kurban, ya berkurban. Karena dianggap antum bulan itu sudah lunas utangnya untuk bulan itu, bulan depan ya urusan bulan depan gitu. Jadi tetap menjalankan itu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, besar tulisannya. Seorang suami yang tega terhadap istrinya, membiarkan istrinya mencari nafkah tanpa peduli ia sibuk dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Apa maksudnya? Saya bekerja mencari nafkah, pergi pagi pulang malam tanpa dipedulikan, sementara ia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia nggak pernah ikut campur dengan mencari nafkah untuk keluarga. Pertanyaannya apa nih? Apa dia berdosa kali ya? Dia berdosa tentunya. Dia berdosa dengan perbuatan tersebut, dan orang yang tidak memberikan nafkah itu berarti sudah boleh dia minta, yang perempuan sudah boleh minta cerai. Jangan bertahan dengan suami yang tidak jalankan kewajibannya. Dan itu memang itu hukum syar'i. Tapi kalau tetap mau bertahan boleh saja. Ya konsekuensinya menerima risiko itu kan. Karena pernah ada sahabat yang saya pernah ceritakan, pulang ke rumahnya istrinya selingkuh, lalu kemudian dia melapor ke Nabi, ya Rasulullah istri saya selingkuh sama laki-laki lain, berzina. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan ceraikan. Kalau gitu sudah, dia sudah buat maksiat dosa besar, jangan tinggal sama dia. Kata dia, ya Rasulullah tapi saya mencintainya. Kata Nabi, kalau gitu pertahankan, tapi dengan risiko itu, gitu kan? Risiko itu maka harus ditahu, dia harus tanggung risiko itu. Ustaz Khalid semoga tidak tersinggung. Istri saya sudah tertarik dengan pengajian Ustaz Khalid, namun karena Ustaz Khalid poligami, istri saya jadi tidak mau lagi ikut pengajian Ustaz. Sampai saya sendiri jika mengikuti pengajian Ustaz Khalid sepertinya istri saya agak keberatan. Bagaimana cara mendakwahkannya? Hal ini terjadi waktu saya mengikuti pengajian A'agim dulu. Mohon penjelasannya sejelas-jelasnya Ustaz. Ini penutup ya. Sebenarnya saya dalam berdakwah, teman-teman sekalian, yang saya sampaikan ini bukan perkataan saya ya. Apa yang sedang saya sampaikan? Hukum dari saya. Ini teman-teman duduk di sini di pengajian. Ini untuk mendengarkan saya pribadi atau ilmu agama yang sedang saya sampaikan. Ilmu agamanya, bukan karena saya berbicara. Yang menyuruh poligami siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan juga, saya sebagai praktisi karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali istri saya tanyakan, "Kenapa Kak poligami?" Karena perintah Nabi. Saya katakan begitu. Dan saya selalu mendakwahi dia, mendakwahi istri saya supaya bisa menerima hukum Allah Subhanahu wa taala ini, sambil saya doakan semoga hati mereka terbuka, dan saya melakukan itu. Kalau masalah kasus saya menyampaikan hukum Allah lalu istri anda tidak mau dengar, tidak mau lagi datang pengajian saya, silahkan, terbuka sekali pintu.
Masih banyak selain dia insya Allah yang mau hadir, gitu kan? Ya, saya tidak pernah terganggu dengan 1, 2 orang, 10 orang yang berhenti ikut pengajian, karena saya menyampaikan bukan hukum saya, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mau benar, dia ikutin pengajian, tidak ada hubungannya. Masalah dia belum bisa menerimanya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ilmunya masih kurang, gitu kan? Nggak mungkin karena hawa nafsu dia atau kemauan dia lalu kemudian hukum Allah kita tolak, nggak mungkin itu. Kan gitu, tidak mungkin, mustahil. Siapapun dai yang takut kepada Allah lalu karena dia tidak mau poligami lalu dia mengatakan jangan poligami jemaah, nggak bisa. Allah Subhanahu Wa Taala yang perintahkan, walaupun dia belum mengerjakannya, dia harus menyampaikannya, hukum Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Kalau masalah dia tidak mau hadir, silahkan, ahlan wa sahlan. Mau hadir, alhamdulillah. Yang penting saya menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya doakan mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Biasanya justru orang yang kritis nanti malah dia yang hebat menerima tuh, ya. Biasanya begitu. Ya, mudah-mudahan insya Allah, gitu kan? Seperti itulah. Kalau antum mau hadir pengajian yang antum hadiri itu bukan istri yang mengatur. Kenapa harus diatur sama istri? Majelis ilmu antum wajib hadirin. Kalau istri nggak suka terus kita nggak hadir, nggak ada hubungannya. Kan itu. Harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang menentukan perempuan, kalau perlu kamu harus hadir ke pengajian ini. Kita yang tentukan, bukan dia yang tentukan, kok terbalik nih. Kan itu. Harus perempuan dipimpin oleh laki-laki, bukan perempuan yang pimpin laki-laki. Jangan dibalik. Kalau dibalik jadi kacau semua nih nanti. Sudah hukum Allah begitu teman-teman sekalian. Dan dengan dipimpinnya perempuan bukan berarti perempuan terhina. Justru perempuan dengan fitrahnya butuh dilindungi dan dipimpin. Memang gak bisa jadi pemimpin. Memang gak bisa, fitrahnya begitu. Laki-laki Allah siapkan dengan sifatnya, karakternya, fisiknya, suaranya berbeda. Memang untuk nagih utang, antar jenazah, perang di jalan Allah. Emang itu dia pemimpin. Perempuan dengan lembutnya, dengan air matanya, dengan hamilnya, memang untuk di rumah dipimpin, dinaungin, dilindungin. Jangan orang yang memang kasih sering sedih, manja di rumah, orang yang memang urus anak, kemudian kita suruh memimpin di luar, nggak bisa, nggak ketemu.